Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Masya Allah. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir, dan kita masuk pada surah Al-Alaq. Suratul Alaq ini dari segi tertib Al-Quran masuk pada surat ke-96 dengan jumlah ayat 19, jumlah kalimat 72, dan jumlah huruf 281. Adapun asbab nuzul dari suratul Alaq ini, jadi zaman Nabi SAW di permulaan dakwah, makanya suratul Alaq ini disebut surah Makkiyah, karena memang surat ini adalah surat yang pertama kali turun, gitu ya. Pertama suratul Alaq, 5 ayat pertama, kemudian disusul dengan surah Al-Mudaththir, kemudian ada yang mengatakan setelahnya surah Al-Qalam, kemudian ada yang mengatakan setelahnya surah Ad-Duha, ada yang mengatakan setelahnya Al-Fatihah, dan ada yang mengatakan setelah surah Al-Mudaththir adalah Tabbat. Ini masalah khilaf tartib tentang turunnya Al-Quran. Tetapi di zaman itu Fir'aunnya umat ini siapa? Abu Jahal. Jadi suatu ketika Abu Jahal ini sesumbar di hadapan para pemuda kafir Quraisy dan mengatakan, kalau seandainya aku melihat Muhammad sujud di hadapan Ka'bah, maka aku akan tunjang lehernya. Baru saja dia bicara seperti itu, rupanya Nabi SAW datang. Kemudian betul-betul sholat di depan Ka'bah. Ketika Nabi SAW betul-betul sedang sujud, para pemuda Quraisy mengatakan, wahai Aba Jahal, apa yang tadi kau janjikan kepada kami? Bukankah engkau akan menginjak leher si Muhammad itu? Dia sedang sujud tuh. Maka betul-betul Abu Jahal mendatangi dan mendekati Rasul. Ketika hampir kakinya hendak menginjak leher Rasul, tiba-tiba dia terpental. Kemudian para pemuda Quraisy ini heran, gitu ya. Maka Abu Jahal mengatakan, wallahi inni ra'aitu khandaqan min nari wa haulan wa ajnihatan. Sungguh aku melihat ada parit api antara diriku dan dirinya, maksudnya Nabi SAW, dan aku merasakan ketakutan yang luar biasa dan hempasan sayap sehingga aku terpental. Nabi SAW mendengar kata-kata itu, maka Rasul mengatakan, laudana minni lakhtatafannahul malaikatu udwan udwa. Coba saja dia mendekat kepadaku, tentu para malaikat sudah mematahkan anggota badannya satu persatu. Dari sini kemudian turun ayat dalam suratul Alaq di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah kau lihat
Ada orang yang melarang seorang hamba. Siapa yang melarang? Abu Jahal. Siapa hamba di sini? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza shalla, ketika salat. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu kalau yang dilarang itu di atas petunjuk? Au amara bittaqwa, atau memerintahkan kepada ketakwaan. Dari sinilah asbab nuzul daripada suratul Alaq. Baik, kita masuk pada tafsir daripada suratul Alaq. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Sampai di sini 5 ayat pertama di mana turun SK kenabian. Jadi dengan turunnya ayat pertama sampai ke-5 dari suratul Alaq, maka Nabi SAW resmi diangkat menjadi nabi. Adapun Rasul dengan turunnya 5 ayat pertama surah Al-Mudaththir. Makanya istilah para ulama, nubbi'a bil alaq wa ursila bil mudaththir. Diangkat jadi nabi dengan surah Al-Alaq dan diangkat menjadi Rasul dengan surah Al-Mudaththir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Iqra, bacalah wahai Muhammad, bismi rabbik, dengan nama Rabbmu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bismillahi? Iqra bismillahilladzi khalaq. Tetapi Allah menggunakan rabbikal ladzi khalaq. Apa bedanya Rabb dengan ilah? Bicara tentang Rabb berarti bicara tentang tauhid ar-rububiyah. Bicara tentang ilah artinya bicara tentang tauhid uluhiyah. Di sini konteksnya bukan bicara tentang uluhiyah, tapi bicara tentang rububiyah. Kenapa? Karena setelahnya Allah katakan alladzi khalaqa, yang telah menciptakan. Dan definisi rububiyah itu artinya mengesahkan Allah dalam perbuatan. Dan kalimat Rabb itu terkandung 3 makna. Al-khalqu, yang pertama menciptakan. Kemudian yang kedua menguasai. Kemudian yang ketiga mengatur. Itu kalimat Rabb, ya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bismillahi tetapi bismi rabbik? Karena setelahnya bicara tentang perbuatan Allah. Khalaqa artinya menciptakan, itu kan perbuatan. Makanya Allah tidak menyebut bismillahi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalimat bismi rabbikal ladzi khalaq dengan menyebut nama Rabbmu. Di sini ada kalimat ba. Bismi gitu ya. Kalau kita membahas sedikit tentang faedah dari kalimat bismi rabbik, seolah-olah kita diajarkan bahwa segala sesuatu itu haruslah seseorang dimulai dengan kalimat bismillah. Makanya kalau kita lihat di dalam Islam, banyak perkara-perkara itu yang diperintahkan seseorang ketika melakukan sesuatu disuruh untuk membaca basmalah kan. Contoh saja seperti umpamanya seseorang hendak masuk ke dalam kamar mandi. Maka Nabi SAW disuruh untuk menyuruh kita untuk membaca bismillah. Kemudian baru kita berlindung dari al-khubth wal khaba'ith. Kemudian contoh yang kedua ketika menyembelih, kita disuruh untuk membaca basmalah. Karena hewan yang tidak dibacakan basmalah saat menyembelih haram hukumnya, tidak boleh dimakan. Bukan sembelihan tetapi jadi bangkai kan itu. Kemudian contoh yang lain saat berwudu,
kita disunahkan baca basmalah, kemudian mandi besar, kemudian tayammum, kemudian baca Quran, baca hadis, atau memulai majelis ta'lim gitu ya. Itu juga dianjurkan membaca basmalah. Termasuk juga perkara-perkara mubah. Perkara-perkara mubah pun dianjurkan baca basmalah. Antum keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Antum naik mobil, bismillah. Antum hendak berangkat kerja, bismillah. Kenapa demikian? Karena kandungannya, kata para ulama, ba dalam bismillah itu memiliki beberapa faedah. Di antara faedahnya adalah karena ba dalam bismillah itu menunjukkan bahwa kita meminta kepada Allah al-isti'anah namanya. Dengan melakukan sesuatu, kalau dimulai dengan bismillah, berarti kita meminta kepada Allah agar menolong kita menyelesaikan apa yang kita akan lakukan. Seperti antum bekerja, antum sebelumnya baca basmalah, maka Allah akan terlibat dalam pekerjaan antum. Dan ini akan memudahkan pekerjaan. Karena bagaimanapun dalam setiap pekerjaan itu pasti ada masalah. Maka masalah sebesar apapun kalau Allah ikut campur tangan, pasti akan dicarikan jalan keluarnya. Tetapi sekecil apapun masalah, kalau Allah tidak ikut campur, pasti tidak akan ketemu jalan keluarnya. Makanya Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang pertama. Yang kedua, ba juga di situ artinya tabarrukan. Ketika antum membaca basmalah dalam sebuah perbuatan, berarti kita sedang mendatangkan berkah pada perbuatan itu. Karena sekali lagi, setiap pekerjaan itu bukan hanya ada masalah, pasti ada risikonya. Mesti ada risiko kan itu ya. Umpamanya seorang pedagang, terkadang sepi hujan kayak gini, ya risikonya sepi, tidak dapat untung, atau mungkin sedikit untungnya. Atau kalau lagi cuaca bagus, mungkin banyak untungnya. Tetapi kecil besarnya untung dalam sebuah pekerjaan, kalau dimulai dengan bismillah, dengan minta berkah kepada Allah Azza wa Jalla, terkadang yang sedikit itu justru mencukupkan bagi keluarga dibandingkan yang banyak gitu ya. Makanya kenapa faedahnya bismillah itu luar biasa. Di dalam Islam itu kita disuruh untuk membaca basmalah. Maka di sini juga ada faedah kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Seolah-olah Nabi SAW diajarkan oleh Allah untuk senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga ada faedah kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi di sini kata para ulama amrun bi talabil ilmi. Di sini ada perintah seseorang itu untuk menuntut ilmu, wassa'i ilaihi, dan mengupayakan untuk mendapatkan ilmu itu. Kenapa demikian? Karena ilmulah satu-satunya jalan yang memudahkan orang masuk surga. Karena tujuan kita hidup ini kan untuk ibadah, dan tujuan ibadah itu mengharap surga. Mudah masuk surga. Orang kalau punya pengetahuan mencari alamat itu mudah. Tapi kalau orang tidak punya pengetahuan, walaupun dekat alamatnya, akan kesulitan. Putar-putar dia kan begitu ya. Tanya-tanya dulu. Sebagaimana juga orang mengetahui jalan ke surga, itu harus ada pengetahuan. Orang yang tidak tahu, susah payah dia akan menuju surga itu. Tapi kalau orang tahu jalannya, pasti akan dimudahkan. Dari sini Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti sebuah jalan, antum berjalan ya, hujan-hujan dari rumah sampai ke sini gitu ya, dalam rangka mencari ilmu, maka kata Nabi SAW, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan antum menuju surga. Ya kan? Luar biasa orang talabul ilmi. Bahkan faedahnya banyak. Antum duduk seperti ini sampai selesai ngaji, kemudian
Antum pergi, apa kata Rasul? Qumu maghfuran lakum. Berdirilah, kalian sudah diampuni dosa-dosa kalian. Ustaz, yang ngantuk gimana? Yang ngantuk juga. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara faedahnya. Karena bagaimanapun ikhwatu fiddin, amal ataupun dakwah itu kan penyempurna ilmu. Makanya kenapa Imam Bukhari sendiri sampai membuat bab dalam sahihnya, babul ilmi qablal qauli wal amal, kan itu ya. Bab berilmu dulu, baru kemudian berkata-kata dan beramal, karena ilmu itu pokok, adapun penyempurnanya ilmu dan amal dan dakwah, menyempurnakan. Kemudian juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia itu dari segumpal darah. Kalau antum membaca hadis di dalam kitab Arba'in Nawawi, kalau tidak salah hadis Nu'man bin Bashir ya, Abdullah bin Mas'ud, tentang penciptaan makhluk. Kan dimulai daripada segumpal sperma dulu kan. Kemudian baru segumpal darah. Kemudian baru segumpal daging, baru ditiupkan roh. Kenapa di sini langsung segumpal darah? Harusnya kan segumpal mani dulu kan, nutfah dulu kan. Harusnya Allah mengatakan khalaqal insana min nutfah, kan itu ya. Karena kan asal penciptaan kan dari sperma dulu. Kok masa langsung dari darah? Sperma, darah, daging, baru ditiupkan roh, kan itu ya. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nutfah, sperma, tetapi menyebutkan darah. Karena biasanya kalau masih segumpal sperma itu akan mudah keguguran. Akan mudah seorang wanita itu keguguran karena belum nempel di rahim betul. Tetapi kalau sudah jadi segumpal darah, sudah nempel tuh kan di rahim. Kalau segumpal darah kan sudah nempel di rahim dia, ya. Maka kemungkinan jadi itu lebih besar dibandingkan kegugurannya. Karena di sini cerita khalaqul insan, kalimat insan, manusia kan. Sehingga darah itu ketika nempel di rahim itu akan mudah jadinya dibandingkan kegugurannya. Beda dengan segumpal sperma. Itu akan mudah keguguran dibandingkan jadi manusia gitu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kalimat nutfah, tetapi menyebutkan kalimat langsung alaq, ya, segumpal darah gitu ya. Kemudian juga faedahnya, kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala tidak merinci ketika mengatakan khalaqal insana min alaq, Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kenapa tidak rinci sekali? Allah menciptakan manusia dari segumpal mani, kemudian darah, kemudian daging, kemudian ditiupkan roh gitu ya. Kenapa kemudian disebutkan satu bagian saja? Dari sini kata para ulama, karena ini kan bidayah al-ilmi. Ini kan ilmu baru bagi Rasul. Kan Rasul sebelumnya belum pernah turun wahyu. Baru surah Al-Alaq saja kan. Sehingga seseorang ketika mengajarkan seseorang tidak mungkin kan langsung banyak kan gitu ya. Makanya ada istilah ulama, man talabal ilma jumlatan faqadal jumlah namanya. Siapa yang mencari ilmu ingin banyak, maka hilangnya juga banyak. Kan gitu ya. Umpamanya antum kalau di pesantren, baru masuk pesantren ingin belajar nahwu, sorof, tafsir, usul fikih, usul hadis semua dipelajari. Dapat apa kan itu? Yang ini belum paham, sudah loncat ke yang ini gitu ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa talabul ilmi itu harus tertib. Jadi cari yang paling rendah dulu, yang bisa dipahami, baru nanti meningkat begitu ya. Karena ini kan bidayatul amri, ini memang permulaan perintah talabul ilmi kepada Rasul. Tentu Allah tidak langsung menjelaskan secara rinci kan, diambil yang mudah dulu. Nah, begitu juga ini pelajaran bagi kita. Kalau antum ngajari anak itu jangan yang sulit dulu. Ya, ajari dulu dari, kalau Quran itu jangan antum disodorkan Quran tidak bisa baca ya. Iqra dulu a, ba, ta, sa, ja gitu dulu ya kan. Baru kemudian dirangkai-rangkai, baru kemudian bisa baca Quran, baru kemudian tajwidnya, tahsinnya dan begitu seterusnya. Maka ini juga pelajaran bagi kita, cara belajar dan mengajar itu ambil yang paling ringan dulu.
baru meningkat. Dan talabul ilmi juga sama seperti itu. Taib, Iqra wa rabbukal akram. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kalimat al-insan, sebagian ahli tafsir mengatakan apa maksudnya? Siapa al-insan di sini? Ada yang mengatakan ahli tafsir bahwa al-insan itu artinya Adam alaihi salam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ketika bicara tentang kisah Adam dan juga iblis gitu ya. Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah ajarkan kepada Adam nama-nama seluruh makhluk. Jadi Allah ajarkan. Dulu alam semesta ini belum ada namanya. Ini lautan, ini gunung, ini pohon, ini binatang, ini nggak ada yang tahu. Malaikat sih nggak tahu. Malaikat hanya tahu gunung ciptaan Allah, lautan ciptaan Allah. Mereka yang mengatakan ini makhluk semuanya, tetapi kan belum ada namanya. Lah Allah ajarkan kepada Adam nama-nama di alam semesta sehingga sampai hari ini kita bisa membedakan antara nama gunung, nama laut, nama hutan, nama segala jenis pepohonan, nama segala jenis buah-buahan, nama segala jenis hewan-hewanan gitu ya. Karena Adam yang diajarkan pertama kali bahasa. Dan menjadi khilaf para ulama, Adam itu bahasa apa? Gitu ya. Tetapi banyak yang beristihad para ulama bahwa bahasa yang pertama kali diucapkan Adam itu bahasa Arab. Baru dari bahasa Arab ini bercabang berbagai macam bahasa, kemudian sampai turunan bahasanya ya ke bahasa Indonesia ini. Jadi pangkal bahasa itu bahasa Arab dulu. Kemudian dari bahasa Arab ini terlahir bahasa-bahasa macam-macam. Tentu dari putra Nuh alaihi salatu wassalam, Yafis, Ham dan Syam. Karena ini kan tiga putra Nuh ini kan berbeda daerah gitu. Setelah kapalnya kemudian di Bukit Judi terdampar, mereka turun, maka putra-putra Nuh ini kemudian masing-masing mereka berpencar. Ya, ada yang ke daerah Syam, seperti Syam itu kan rata-rata orang-orang Arab gitu ya. Kalau Syam ini kan ke daerah orang-orang yang berkulit hitam, Sudan dan sekitarnya gitu ya. Kalau Yafis ini kan ke daerah Asia, gitu kan. Nah, dari situlah kemudian muncul berbagai macam bahasa. Tetapi pokok asal bahasa itu dari bahasa Arab. Makanya kenapa Allah juga memilih bahasa Arab itu sebagai bahasa Al-Quran. Dan juga sebagai bahasa Nabi SAW. Kenapa? Karena satu-satunya bahasa di dunia yang fasih itu hanya bahasa Arab. Tidak ada bahasa yang lebih fasih daripada bahasa Arab. Ya. Taib. Ini penafsiran yang pertama bahwa yang dimaksud al-insan dalam alladzi 'allamal insan adalah Adam alaihi salatu wassalam. Tetapi ada juga yang mengatakan tidak. Yang dimaksud insan di sini artinya semua manusia. Kenapa? Karena Adam tidak diciptakan dari Allah. Adam kan tidak diciptakan dari segumpal daging kan? Dari segumpal darah. Lain dengan kita, mani dulu, darah, kemudian daging. Adam itu kun fayakun. Diambil dari tanah dari bumi oleh malakul maut, kemudian diangkat ke langit, kemudian dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh, kemudian Allah katakan kun fayakun. Kun fayakun. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jadi al-insan di sini bukan Adam. Karena Adam tercipta dari tangan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah yang membentuknya. Makanya ada sebagian ulama mengatakan bahwa ada empat makhluk yang diciptakan langsung oleh tangan Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan langsung oleh tangan Allah Subhanahu wa taala. Pertama Adam sendiri. Makanya Adam itu ada keistimewaan dibandingkan jin dan juga malaikat. Karena jin dan malaikat itu tercipta bukan dengan tangan Allah. Mereka tercipta dengan kun fayakun. Kemudian yang kedua, arsy
jannati adn, gharsu jannati adnin, surga Aden. Surga Aden diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Kemudian yang ketiga, Lauhil Mahfuz. Yang ketiga, papan Taurat. Papan Taurat yang Taurat dengan isi-isinya, Tauratnya, papannya dan Taurat itu semua diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala oleh kedua tangannya, bukan seperti Quran itu kan ditulis gitu ya oleh manusia. Kalau Taurat kan langsung jadi, desak papan-papannya gitu ya, disebut dengan lauh gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, al-qalam. Qalam yang kita akan bahas, allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ya kan? Jadi qalam itu juga salah satu dari 4 ciptaan Allah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa Adam tidak tercipta dari alaq. Sebagaimana Hawa pun tidak tercipta dari alaq gitu ya. Hawa kan tercipta dari apa? Tulang rusuk Adam. Adam lagi tidur, diambil tulang rusuknya. Kemudian diciptakan Hawa, pas Adam bangun ada perempuan di sampingnya. Kenapa kemudian tulang rusuk itu diambil oleh Allah dari tulang rusuk Adam saat Adam sedang tidur? Supaya Adam tidak mengalami rasa sakit. Sebab kalau seandainya Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam dan Adam sedang terbangun, bisa saja Adam tidak suka dengan Hawa karena kesakitan. Makanya kemudian diciptakan Hawa saat Adam sedang tidur. Sehingga ketika terbangun kaget, kok ada perempuan di sampingnya gitu ya. Kemudian kenapa disebut Hawa? Karena dicipta dari zat yang hidup. Adam kan hidup. Jadi Hawa dicipta dari barang yang hidup, makanya disebut Hawa gitu ya. Ini karena disebut Hawa itu. Taib. Artinya bahwa Adam dan Hawa bukan tercipta dari alaq. Bagaimana dengan Isa? Apakah Isa juga masuk? Tidak. Isa tercipta dari alaq. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengirim malaikat Jibril memasukkan ruh ke pesaknya Maryam gitu ya, kemudian masuk ke rahimnya, maka siapapun yang tercipta dari rahim seorang wanita, maka dia harus berproses seperti layaknya manusia. Siapapun yang masuk ke rahim ya, maka prosesnya sama. 40 hari segumpal mani, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging, kemudian membentuk, di situ ditiupkan roh. Makanya Isa tidak sama dengan Adam. Isa itu berproses sama dengan kita. Cuman bedanya ya, Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung Adam, kan keluar ruh semua tuh. Ruhnya keluar semua. Dan ruh itu cikal bakal seluruh anak turunan Adam. Dari sini menunjukkan bahwa ruh tercipta sebelum jasad. Ruh diciptakan dulu baru jasad gitu ya. Kalau Adam terbalik, jasad dulu baru ruh. Tapi anak turunannya terbalik. Ruh dulu baru jasad. Lah ruh Isa bin Maryam ini dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ruh-ruh yang ada. Makanya punya keistimewaan kan? Karena Allah Subhanahu wa taala yang langsung meniupkan ruh. Berbeda dengan antum diutus malaikat meniupkan ruh. Tetapi walaupun demikian Allah katakan inna masala Isa kamasali Adam. Khalaqahu min turabin thumma yaqulu kun fayakun. Permisalan Isa itu sama dengan Adam. Sama dengan Adam. Allah ciptakan dan Allah katakan kun fayakun. Maksudnya permisalan Isa sama dengan Adam. Adam tanpa ayah, tanpa bapa. Maka Isa pun tercipta tanpa ayah. Kalau kemudian orang-orang Nasrani menuhankan Isa dan dikatakan anak Tuhan karena tidak punya bapa, lalu Adam siapa? Mestinya Adam lebih Tuhan dibandingkan Isa kan gitu. Dia bukan hanya tidak ada bapa, tidak ada ibu lagi. Ya. Hawa pun sama, harusnya Hawa itu juga anak putri Tuhan kan itu. Kenapa? Karena dia pun tercipta tidak ada ibu, langsung dari tulang rusuk Adam. Kenapa dipisahkan dan dibeda-bedakan antara Hawa, Adam dan Isa? Intinya bahwa al-insan di sini
tidak termasuk Adam dan Hawa. Sehingga ulama mengatakan, ulama mufassirin yang lainnya mentafsirkan al-insan di sini artinya mutlaqul insan. Semua manusia masuk ke dalam kalimat al-insan. Jadi kita semuanya khalaqal insana min alaq. Nah, kita semua nih yang tercipta dari alaq itu kita semua nih. Dari segumpal darah, kemudian daging, kemudian ditiupkan roh. Khalaqal insana min alaq. Kemudian Allah mengatakan Iqra wa rabbukal akram. Subhanallah, ini keajaiban bahasa Arab, ikhwan. Dalam suratul Alaq itu ada 4 perintah. Ada 4 perintah. Pertama Iqra 2 kali kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Kemudian di ujung ayat wasjud waqtarib. Berarti ada 4 perintah. Saya perhatikan 4 perintah. Ini keajaiban bahasa Arab ya. Pertama Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita disuruh belajar membaca tentang ketuhanan, tauhid, ya kan? Baru setelah itu kita disuruh belajar tentang nikmat. Setelah kita mengetahui siapa Tuhan kita, kemudian kita meresapi apa saja nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena Allah mengatakan Akram. Akram itu Maha Pemurah. Ya. Dan pemurah itu berkenaan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita setelah Allah ciptakan kita, kemudian Allah sediakan tempat kita di bumi, kemudian Allah sediakan fasilitasnya untuk mencari rizkinya di situ, ada kebunnya, ada hutannya, ada lautannya, ada binatangnya, ada buah-buahannya, ada biji-bijinya. Allah sediakan fasilitasnya. Kemudian Allah arahkan kita untuk memakan ini, memakan itu, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Kemudian kita bahagia, kita bisa kenyang, kita bisa sehat di situ. Kan luar biasa tuh. Ya. Makanya setelah kita mengetahui bahwa kita mentauhidkan Allah, kemudian mensyukuri nikmat Allah karena nikmat begitu banyak, bagaimana cara syukurnya? Wasjud. Disuruh sujud kan? Kalau antum mendapatkan nikmat sujud. Kemudian waqtarib, teruslah mendekat kepada Allah. Laksanakan perintah-perintah. Jadi awal ayat dengan ujung ayat nyambung di sini. Ya. Pertama kita mengenal tauhid, yang kedua kita mengenal nikmat-nikmat Allah. Setelah kita mengenal nikmat Allah, kita bersyukur dengan sujud dan kita istiqamah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqra wa rabbukal akram. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimat khalaq daripada akram. Apa alasannya? Di mana Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kepada kita bahwa manusia ini tidak diciptakan untuk diadab. Manusia tidak diciptakan untuk diadab. Maka jangan kemudian orang merasa susah di bumi. Karena ada orang-orang yang merasa susah tuh. Ya, di bumi itu mungkin karena pekerjaannya seret, di PHK, sekarang lagi PPKM, asik level-level terus gitu ya, sampai level berapa ya? Sampai zona-zona macam-macam gitu kan. Akhirnya gerutu. Nah, antum tahu bahasa gerutu nih. Ya. Ngeluh gitu ya bahasa kitanya ya. Mengeluh kepada Allah seolah-olah susah kita ini. Kita diciptakan bukan untuk susah. Kenapa? Karena Allah mengatakan Iqra wa rabbukal akram. Allah itu akram. Akram itu lebih daripada karim. Kalau karim pemurah, tapi akram itu sangat-sangat pemurah. Coba, kalau antum mengaca saja di kaca gitu ya, coba hitung nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita ini dari atas kepala sampai kaki. Luar biasa. Nikmat oksigen saja itu sudah berjuta-juta nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Betapa banyak orang-orang yang lihat kekurangan oksigen di rumah sakit itu kan, sampai beli tabung juta-juta. Kita hari-hari loh free, gratis dari Allah, bisa bernafas. Luar biasa kan itu. Makanya Allah dahulukan khalaq baru kemudian akram, karena kita dicipta itu bukan untuk diadab, tapi dicipta itu untuk dimuliakan. Makanya Allah mengatakan wa karramna bani Adam, dan kami muliakan bani Adam. Allah yang muliakan kepada kita. Bayangkan kenapa Allah muliakan manusia. Awal penciptaan saja malaikat pernah protes kepada Allah kan. Kenapa engkau menciptakan makhluk yang akan merusak, menumpahkan darah? Kenapa? Karena sebelumnya malaikat melihat jin yang berperang.
Sehingga seolah-olah ketika Allah menciptakan Adam disangkanya seperti jin. Maka Allah bantah ya, dan mengatakan bahwa engkau tidak tahu apa yang aku tahu tentang ciptaan ini. Setelah betul-betul tercipta Adam alaihi salatu wassalam, rupanya Adam jauh lebih mulia dibandingkan malaikat, apalagi jin. Dari segi apa kemuliaannya? Karena Adam dimuliakan di atas malaikat dengan ilmu. Makanya Allah mengatakan, Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allamal bil qalam. Ya. Inilah yang menjadikan mulianya manusia itu karena pengetahuan. Yang menjadikan mulianya manusia di atas para malaikat, di atas bangsa jin itu adalah pengetahuan. Dari sini kita tahu bahwa tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan nikmat ilmu. Nah, di sini ya. Jadi tidak ada nikmat yang paling besar dibandingkan nikmat pengetahuan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan di sini, pamannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan, kemudian memberi makan, kemudian memberi minum. Tidak disebutkan kan, padahal manusia kan berhajat kepada makan dan minum, tapi langsung bicara tentang ilmu. Allah berikan ilmu. Kenapa? Karena makan dan minum itu berserikat antara manusia dan binatang. Gak ada bedanya kita dengan binatang. Antum makan, kucing juga makan. Antum minum, kucing juga minum kan. Yang membedakan kita dengan kucing itu, dengan ayam, dengan kambing, dengan sapi adalah kita diberikan pengetahuan. Jadi kalau seandainya binatang itu kemudian pamannya masuk ke tanah orang, makan rumput orang, ya wajar tidak punya pengetahuan, gak berakal. Dan manusia ada ilmu, tentu bisa membedakan ini hak dia, ini hak orang lain. Dari sini nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah ilmu. Perhatikan sebuah firman Allah Azza wa Jalla ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang ilmu di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah. Allah mengatakan, yas'alunaka madza uhilla lakum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah faqulu mimma amsakna 'alaikum wadhkurusmallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad, apa yang dihalalkan untuk mereka? Katakan ya Muhammad, dihalalkan untuk kalian yang baik-baik, dan apapun yang kau ajarkan dari anjing-anjing yang cerdas. Jadi kalau antum punya anjing, kemudian antum ajari dia sampai dia cerdas. Suruh duduk, duduk. Berdiri, berdiri. Lari, lari. Tangkap, tangkap. Terkam, terkam. Itu cerdas namanya kan? Artinya dia paham dengan perintah tuannya. Maka anjing-anjing yang terlatih ini, yang punya ilmu ini, yang diajarkan tuannya pengetahuan, apa yang terjadi? Fakulu mimma amsakna alaikum. Maka boleh kalian makan apapun yang diterkam anjing itu. Ketika antum berburu, kemudian antum lepaskan anjing dan membaca basmalah, kemudian anjing ini menerkam buruan, maka kita boleh memakan buruan itu. Padahal anjing binatang najis. Dan ketika menerkam mesti ada liurnya, kan itu ya. Dan liurnya anjing sepakat ulama najis. Tapi kenapa di sini anjing buruan yang diajarkan tuannya dihalalkan buruannya? Kenapa? Karena anjing dimuliakan karena ada ilmu. Karena ada ilmunya, makanya dimuliakan. Buruannya boleh dimakan. Ya. Jadi kalau seandainya binatang saja yang punya pengetahuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, macam mana pula manusia? Makanya dari sini kata para ulama, ilmu itu mengangkat derajat pemiliknya. Anak cerita satu kisah. Ada salah satu muridnya Abu Hanifah namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini subhanallah seorang qadhi. Dia hidup di masa kekhilafan Harun ar-Rasyid. Jadi Abu Yusuf ini orang miskin. Dia selalu membantu orang tuanya di pasar. Tetapi himmah thalabul ilmi, walaupun masih anak-anak, dia selalu menghindar dari orang tuanya dan duduk di majelis Abu Hanifah. Di pintu masjid didengerin saja. Sampai melihat himmah
semangatnya Abu Yusuf belajar sama Abu Hanifah, disuruh masuk. Akhirnya belajar. Karena dia punya kecerdasan, Abu Hanifah sudah tahu nih, anak ini bakal jadi orang gitu ya. Walaupun orang gitu, maksudnya jadi orang. Jadi orang besar nih kan. Orang tuanya marah karena nggak ada yang bantu di pasar itu. Datang kepada Abu Hanifah, dicaranya Abu Hanifah. Anaknya disuruh ke pasar dan membantu orang tuanya. Tapi Abu Hanifah ini bukan hanya seorang alim, orang kaya. Bapaknya memang orang kaya, dia pun orang kaya, pembisnis ulung. Punya pabrik lagi dia, karyawannya banyak, tapi tidak mencegah kekayaannya menjadi ulama. Ya. Abu Hanifah mengatakan, gini saja, berapa penghasilanmu dalam sehari? Sekian dan sekian. Baik, saya bayar penghasilanmu, tapi biarkan anakmu belajar di sini. Wah, antum kalau punya ustadz kayak gini cari. Kalau saya belum mampu. Iya. Coba lu. Akhirnya kata Abu Hanifah ngomong sama orang tuanya, kalau anakmu dibiarkan hadir di majelis ta'limku sampai dia besar, kupastikan dia akan memakan makanan falujah. Falujah itu makanan khusus yang hanya dimakan oleh khalifah. Itu makanan apa ya bahasa gitu? Makanan spesial. Itu tidak ada yang makan kecuali orang kaya, kecuali khalifah saja, menteri-menteri yang makan itu. Kalau orang miskin mana bisa makan falujah itu? Ketawa orang tuanya gitu. Mana bisa makan itu, kata orang tuanya gitu. Subhanallah. Akhirnya Abu Yusuf betul-betul belajar bertahun-tahun sampai akhirnya betul-betul ilmu Abu Hanifah terwarisi oleh Abu Yusuf ini. Bahkan kecerdasannya melampaui Abu Hanifah karena cerdasnya anak ini. Lah Harun ar-Rasyid itu takjub dengan Abu Yusuf. Di masa Abu Hanifah, Harun ar-Rasyid minta Abu Hanifah jadi qadhi, tidak mau. Tapi Abu Yusuf akhirnya mau dijadikan qadhi. Jadi suatu ketika Abu Yusuf ini diundang oleh khalifah, diundang ke istana. Karena Harun ar-Rasyid ini memang orang yang sangat memuliakan para ulama. Kemudian Harun ar-Rasyid diletakkan di sampingnya, Abu Yusuf diletakkan di sampingnya. Kemudian Harun ar-Rasyid mengatakan kepada dia, datangkan makanan. Rupanya makan itu makan lezat, salah satunya adalah falujah. Ya. Ketika Harun ar-Rasyid mengatakan, kul ya imam, makan ya imam. Tertawa dia, tertawa terbahak-bahak gitu. Jadi Harun ar-Rasyid ini bingung, kenapa apa salah dengan makanan itu? Kenapa dia tertawa gitu ya? Jadi khalifah bertanya, kenapa engkau tertawa makan? Dia cerita, subhanallah, saya masih kecil dulu ingat ya ucapan Abu Hanifah kepada ibuku, katanya, bahwa kalau engkau duduk di majelisku nanti suatu ketika anakmu bisa makan falujah, katanya. Hari ini tercapai ucapan Abu Hanifah. Makanya apa kata Abu Yusuf ini dalam kisah ini, dia mengatakan apa? Kana yang duru bi aini aqli ma la yarahu bi aini ra'si. Subhanallah, Abu Hanifah itu bisa melihat dengan akalnya masa depan orang yang tidak bisa dilihat oleh mata kepalanya. Begitu ya. Seolah-olah punya firasat anak ini memang akan jadi besar gitu ya. Lihat, Abu Yusuf orang miskin, tetapi Allah muliakan. Kenapa? Sampai kemudian duduk di samping Khalifah Harun ar-Rasyid. Kenapa dia bisa duduk di situ? Ilmu yang menjadikan dia duduk di situ. Dari sini Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa tingkatan dan derajat. Ya. Ketika gubernur Mekah di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu safar ke Madinah, kemudian berjumpa dengan Umar ketika jadi khalifah. Umar bin Khattab bertanya, engkau wali gubernur Mekah, kau tinggalkan Mekah begitu saja, siapa yang kau wakilkan untuk memerintah Mekah? Kata gubernur Mekah ini ada, namanya Abdurrahman ibn Abzah, atau disebut dengan Ibnu Abzah. Umar gak kenal Ibnu Abzah, padahal wakil gubernur itu, dia khalifah. Kalau sekarang kan presiden mesti tahu ya kan, gubernurnya, wakilnya kan tahu gitu ya. Umar heran, kok dia gak kenal siapa Ibnu Abzah itu. Jadi
Khalifah bertanya kepada sang gubernur ini, "Man Abdurrahman ibn Abza? Siapa Abdurrahman bin Abza itu? Kenapa kau wakilkan dia?" Kata gubernur ini mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, dia dulu seorang budak, kemudian dimerdekakan." Umar bin Khattab mengatakan, "Apa tidak ada orang merdeka? Kenapa kau ambil wakil orang mantan budak?" katanya. Lihat jawaban gubernur Mekah ini di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, inna ibna Abza alimun bi kitabillah wa alimun bi faraidillah wa hakama bil adli." Wahai Amirul Mukminin, Ibnu Abza walaupun lu seorang budak kemudian dimerdekakan, tetapi dia seorang alim dengan Al-Quran. Dia alim dengan faraid. Dia bisa berhukum dengan keadilan. Kata Umar bin Khattab, "Subhanallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yadha'al akharin." Subhanallah, kata Umar bin Khattab, benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengangkat dengan Al-Qur'an seseorang dan terkadang merendahkan yang lainnya. Walaupun Ibnu Abza tidak dikenal di bumi, bahkan Amirul Mukminin pun tidak kenal, tetapi dia sangat dikenal di langit. Jadilah selebritis langit daripada jadi selebritis bumi, ya. Dan itu hanya bisa dengan ilmu. Alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna." Sekali-kali jangan seperti itu. Sesungguhnya manusia itu mudah untuk melakukan kejahatan, melampaui batas, togho. An ra'ahu istaghna, kalau seandainya Allah berikan kecukupan kepada dia. Para ulama mengatakan, di antara sirrut tughyan, rahasia bejatnya orang, rahasia jahatnya orang, rahasia melampauinya orang adalah banyaknya harta. Kekayaan itu rahasia bejatnya orang. Kenapa? Karena alat maksiatnya lengkap. Gitu ya. Orang kaya kan alat maksiatnya lengkap kan? Kalau orang kaya, dia bisa apa saja dengan kekayaannya. Bisa minum khamr, bisa berzina, bisa nyuruh orang untuk berbuat zalim, ya kan? Bisa nyewa preman, bisa nyewa aparatur negara, dan begitu seterusnya dengan kekayaannya. Makanya kaya itu sirrut tughyan. Qarun dulu orang miskin. Dan pendapat yang rajih wallahu alam, Qarun itu seorang munawwir. Wajahnya bercahaya karena dia pakar pembaca Taurat. Dan kalau dia membaca Taurat, indah suaranya. Bani Israel suka dengan Qarun. Waktu miskin. Kan itu ya. Datang kepada Nabi Musa, minta didoakan agar dia bisa kaya dan dia bisa memperjuangkan agama Allah. Akhirnya Musa mengajarkan Ismul A'zam, nama-nama yang agung kepada Qarun. Dengan nama-nama yang agung itu akhirnya Allah anugerahkan banyak rizki. Tetapi sekali lagi, harta itu sirrut tughyan, rahasia bejatnya orang. Sedikit demi sedikit Qarun menjauh dari Nabi Musa. Ketika semakin kaya, belakangan menjadi musuhnya Nabi Musa. Bayangkan. Bahkan belakangan memfitnah Nabi Musa, berzina dengan seorang wanita, dan dia rela membayar dengan kekayaan seorang wanita. Dia cari seorang pelacur, kemudian dikatakan, "Ku bayar engkau asal kau mengatakan bahwa engkau berzina dengan Nabi Musa dan engkau hamil karena Musa yang menzinahinya." Ingat, menjatuhkan seorang ulama, ya kan, kalau dibantah ilmunya tidak bisa, hanya bisa dibunuh karakternya, kan itu ya. Kalau orang ingin menjatuhkan orang itu kan bunuh saja karakternya, pasti itu akan hilang karakternya tuh. Dengan sendirinya ulama itu akan jatuh kan pamornya. Mungkin jatuh di hadapan manusia, di hadapan Allah tidak kan itu ya. Begitulah Qarun ingin menghinakan Nabi Musa dengan cara apa? Dengan cara menjatuhkan karakternya, difitnah. Akhirnya Qarun mengumpulkan manusia, kononnya biar wanita ini memfitnah Nabi Musa, sudah berzina dengan Musa sampai hamil, dan manusia mendengarnya. Wow, manusia kumpul loh. Qarun, Nabi Musa, Bani Israel gitu. Ketika wanita ini hendak ngomong, dilihatnya wajah Nabi Musa.
Dia pun segan, takut. Akhirnya dia berbalik. Dia mengatakan, ya Musa, saya minta maaf. Sesungguhnya saya disuruh mengatakan seperti ini dengan bayaran seperti ini dari Qarun, gitu. Jadi nggak jadi. Qarun malah kemudian dijelek-jeleknya di situ. Musa marahlah. Dari situ terjadi mula'anah. Ya, saling melaknat antara Qarun dan Nabi Musa. Tapi Qarun melaknat seorang nabi, mana diijabah. Ketika selesai Qarun melaknat Nabi Musa, giliran Nabi Musa. Maka dia pun kemudian berdoa kepada Allah, dan Allah perintahkan bumi untuk menurut kepada perintahnya Nabi Musa. Maka Musa mengatakan, ibla'il arda, ye bumi, telan si Qarun itu. Akhirnya bumi terbelah, Qarun masuk. Masuknya tidak sekaligus, kakinya dulu 1 hari, kemudian rumahnya juga sepertiga dulu, kekayaan. Nanti hari kedua baru naik ke dada. Orang hendak menolong takut, karena takut terprosok juga. Hari ketiga tenggelam semuanya. Wa khasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan Qarun seluruh kekayaannya. Dari sini menunjukkan bahwa kekayaan itu sirru tughyan, rahasia bejatnya orang. Ya kan? Makanya ada istilah kata Rasul, malun saleh li rajulin saleh. Harta yang baik itu kalau yang mengelola orang baik. Ya. Kalau yang mengelola orang soleh, harta jadi baik. Tapi kalau yang mengelola bukan soleh, orang bejat, maka dia akan sewenang-wenang dengan hartanya, akan melakukan kerusakan di bumi dengan sekehendaknya. Kata para ulama, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebab-sebab tughyan, bejatnya manusia, melampaui batasnya manusia itu bukan hanya bicara harta saja. Faminan nas, ada sebagian manusia itu bejat karena mulkuhum, karena kekuasaan mereka. Ketika belum jadi anggota DPR, biasa-biasa saja. Dah diangkat mulai, kan itu. Ketika belum diangkat jadi menteri, masih baik. Dia jadi menteri, ketika belum jadi presiden baik, ketika jadi presiden bermasalah, gitu ya. Ya. Jadi terkadang kalau jabatan itu dikelola orang jahat, pasti jabatan itu akan menjadi sebuah kejahatan. Tapi kalau jabatan itu yang mengelola orang baik, maka bisa saja jabatan itu jadi alat amal soleh bagi dia dan bermanfaat bagi manusia. Ya, sama dengan harta kan. Makanya Rasul mengatakan harta baik kalau dikelola orang baik, maka jabatan itu akan menjadi baik kalau yang menjabatnya orang baik, gitu maksudnya. Karena kekuasaan itu juga alat tughyan. Ya, seperti contoh siapa? Fir'aun. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman soal Fir'aun itu di dalam Al-Qur'an dengan menyebutnya kalimat tagha. Ya, tagha itu artinya melampaui batas. Ya. Dan apa yang terjadi? Al-jaza min jinsil amal. Balasan Allah itu disesuaikan dengan perbuatan Fir'aun. Ketika Fir'aun sombong di hadapan Allah dan mengatakan apa? Sesungguhnya seluruh lautan Mesir ada di bawah kakiku. Ketika dia sombong dengan kata-kata itu yang sebelumnya dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi, kemudian dia mengatakan seluruh lautan dan sungai Mesir itu di bawah kakiku. Ketika dia sombong dan mengatakan seperti itu, lautan yang menenggelamkannya. Kan itu ya. Kemudian juga di antara sebab tughyan, jahatnya manusia adalah quwwatuhum, merasa punya kekuatan. Kenapa para preman itu, ya kan, merasa sombong kan? Mereka siapa yang kuat, siapa yang bisa mengalahkan geng-geng lainnya, sombong dia. Siapa lagi? Kuserang dia, kan itu ya. Terkadang kekuatan. Dan itu juga berlaku kepada umat sebelum Islam. Siapa? Kaum 'Ad, kaum Tsamud. Itu kan merasa sombong itu. Kenapa? Karena merasa badannya tinggi-tinggi, raksasa, kuat-kuat. Mereka bisa mahat bukit jadi istana dan juga dari rumah-rumah megah. Dan tidak untuk ditempati, hanya main-main saja. Sombonglah mereka. Bahkan mereka tidak pernah dikalahkan dalam peperangan. Ya, karena punya fisik besar dan kekuatannya luar biasa. Semua umat di zaman itu dikalahkan kaum Ad. Karena merasa kuat kekuatan gitu ya. Sombong mereka. Tapi yang terjadi, tidak boleh sombong. Sombong itu ridha Allah. Sombong itu ridanya Allah, selendangnya Allah. Nggak boleh makhluk itu sombong. Yang berhak sombong hanya Allah. Maka Allah hukum dengan seberat-berat hukuman. Termasuk juga di sini harta gitu ya. Apakah kemudian tughyan
melampaui batas, kejahatan itu hanya dilakukan oleh orang-orang kufur, orang-orang bermaksiat, tidak juga. Terkadang tughyan, melampaui batas atau jahat itu juga dilakukan oleh ahlu ta'ah, orang-orang yang justru nampaknya mendekatkan diri kepada Allah. Bisa saja mereka tughyan, ya. Dengan cara apa? Ra'a nafsau istaghnat bi syai'in minan ni'am, minal ilmi wal ibadati wan nasabi wa ghairi dzalik. Kata para ulama, dengan merasa cukupnya, merasa dia paling alim, merasa dia paling ibadah, paling rajin ibadahnya, merasa nasabnya turunan Nabi. Wah, bisa saja sombong kan? Sombong kan tidak mesti dengan harta, dengan jabatan kan? Dengan ilmu juga orang bisa sombong. Ya. Dengan ibadah juga orang bisa sombong. Dengan nasab aja bisa sombong. Jadi sombong itu, tughyan, melampaui batas itu bukan hanya dilakukan oleh ahli kufri wal ma'asi saja, tetapi ahli taat pun terkadang terjerumus kepada tughyan. Karena Allah mengatakan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahus taghna. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, inna ila rabbika ruj'a. Diingatkan, apa sih yang kalian sombongkan? Bukankah kalian juga akan kembali kepada Allah? Di mana Qarun sekarang? Mati. Ya, orang yang berbangga dengan Qarun, kalau antum tahu dalam surah Yasin, dalam surah Al-Kahfi, kisah ashab al-jannatain kan itu ya. Kisah pemilik dua kebun. Terlampau panjang kalau saya ceritakan, antum lihat di YouTube saja. Sudah subscribe belum? Jadi kisah pemilik dua sorga ini, pemilik dua kebun ini, kan mereka salah satunya ahli kufur nikmat, yang satunya ahli syukur nikmat. Ketika yang kufur nikmat ini merasa dia kaya, kebunnya tidak pernah dirugikan sama sekali, kemudian dia mengatakan bahwa tidak mungkin harta ini akan hilang dan musnah katanya. Dan kalaupun musnah, pasti Allah akan ganti di akhirat yang jauh lebih baik lagi. Seolah-olah apa? Kekayaan itu menunjukkan bahwa dia dimuliakan Allah. Persis seperti dalam surah Al-Fajr kan? Rabbi akraman. Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu fa yaqulu rabbi akraman. Kalau dia kaya, oh, Rabbku sedang memuliakan aku. Kalau mulai dimiskinkan, oh, Rabb sedang menghinakan aku. Rupanya apa? Allah kirim halilintar, dibakarnya kebun, sampai ketika dia hendak melihat kebun, bingung kebunnya di mana. Kenapa? Terbakar semua. Kan itu ya. Makanya di sini ikhwatu fiddin ada sebuah kisah yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kisah ini juga dicantumkan dalam Sahih Bukhari tentang kisah tiga orang yang ma'ruf ya. Tiga orang, mungkin sebagian antum sudah tahu kisahnya. Jadi ada tiga orang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian yang berbeda-beda. Yang satu ujiannya diberikan penyakit kulit sehingga dia malu dengan kulitnya karena penuh dengan luka. Ya, penuh dengan kurat bahasa kitanya ya. Sehingga manusia jijik dan tidak mau bersahabat dengan dia. Yang satunya diberikan penyakit kepala botak, ya. Dan ada penyakit di kepalanya, manusia merasa jijik dan tidak mau mendekatinya. Yang satunya diberikan penyakit buta, dia tidak bisa melihat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirim malaikat kepada tiga orang ini. Pertama, kemudian dikirim kepada orang yang banyak penyakit di kulitnya. Kemudian malaikat ini mengatakan kepada orang ini, ayu syai'in ahabba ilaik. Seandainya Allah berikan nikmat kepadamu, kira-kira kau minta apa? Ya. Maka dia mengatakan launun hasanun wa jildun hasanun qad qadaranin nas. Aku hanya ingin punya kulit yang lembut, kemudian kulit yang bagus, dihilangkan penyakitnya yang sementara ini manusia merasa jijik denganku. Maka malaikat ini yang menjelma manusia mengusap badan dia, fadhaba anhu, tiba-tiba semua penyakitnya hilang dan dia pun menjadi orang yang paling indah kulitnya. Kemudian setelah sembuh, malaikat yang menjelma manusia mengatakan, ayyul mal ahabba ilaih. Kira-kira kalau Allah memberikan harta kepadamu, kau milih apa? Dari binatang ternak ini, milih kambing, milih sapi, milih unta. Dia mengatakan al-baqar. Aku hanya ingin unta, dikasihnya unta sepasang.
Kemudian malaikat datang kepada orang kedua yang penyakit botak, yang penuh dengan penyakit di kepalanya. Sama pertanyaannya, dia ingin sembuh, kepalanya ingin penuh dengan rambutnya indah supaya manusia tidak jijik denganku. Akhirnya diusap, sembuh, rambutnya paling indah di kaumnya. Kemudian ditanya lagi, harta yang kau kehendaki apa? Dia menginginkan sapi, dikasih sapi. Ya, satu dikasih unta, satu dikasih sapi, satu ibil, satu bakor, gitu ya. Kemudian orang yang buta juga sama. Setelah sembuh diusap malaikat, kemudian diberikan kambing. Kemudian ditinggalkan oleh malaikat ini. Rupanya Allah takdirkan yang punya unta sepasang akhirnya berkembang sampai satu lembah. Yang punya sapi sepasang akhirnya jadi sapi satu lembah. Yang punya kambing sepasang akhirnya kambingnya satu lembah. Tiga-tiganya kaya. Dan orang menyukainya. Gitu ya. Di sini Allah hendak menguji. Maka Allah merintahkan malaikat ini untuk menjelma menjadi pengemis kepada masing-masing orang, kemudian datang kepada orang yang dulunya punya penyakit kulit, menjelma seolah-olah dia banyak penyakit di badannya. Malaikat menjelma seolah kulitnya itu persis seperti dia dulu. Gitu ya. Datang ke dia, minta sedekah. Tiba-tiba kemudian dia mengingkari. Ketika malaikat ini mengingatkan, bukankah unta-untamu nikmat dari Allah? Diingatkan, bukankah kau dulu disembuhkan begini-begini? Dia mengingkari semuanya. Dan dia mengatakan, bahwa harta ini adalah warisan orang tuaku. Kufur nikmat. Akhirnya dengan sebab itu Allah cabut nikmatnya. Dikembalikan lagi penyakitnya, kemudian hartanya dihilangkan dan dimusnahkan. Kemudian orang yang kedua juga sama, mengingkari nikmatnya, menolak sedekah. Tidak mau memberikan sedekah, sama dicabut nikmatnya, kepalanya dibotakkan lagi, diberikan penyakit yang lebih jijik lagi manusia, hartanya dimusnahkan, kecuali orang yang buta. Ketika malaikat ini menjelma menjadi orang buta, kemudian mempertanyakan soal hartanya, apa kata dia? Kalau engkau ingin kambing-kambingku, ambil semuanya satu lembah itu, katanya. Allah sudah memberikan penglihatan, itu sudah cukup bagiku, katanya. Karena dia bersyukur, maka malaikat mengatakan, aku utusan Allah hanya ingin mengujimu. Karena engkau syukur nikmat, engkau akan tetap seperti ini. Dan engkau akan diberikan tambahan kekayaan. La in syakartum la azidannakum. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, kalla innal insana la yadlu an ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Kita semua akan kembali kepada Allah. Terkadang sebelum kita mati, Allah cabut nikmatnya. Walaupun seandainya tidak dicabut, tetap saja dia mati. Kan itu ya. Jadi orang kaya mati, menteri mati, semua mati. Ustadz pun mati. Antum pun akan mati. Para nabi sudah mati. Orang-orang soleh sudah mati. Dan ingat bahwa kematian itu menghilangkan kemuliaan. Makanya sering saya katakan, orang mulia itu karena ada ruhnya. Kalau dicabut ruhnya, hilang kemuliaannya. Coba saja. Kita lihat presiden, menteri, gubernur, wali kota, gitu ya. Ataupun kita lihat dunia kepolisian dengan berbagai macam pangkatnya dari Kapolri sampai ke bawahan, ketika mereka menggunakan seragam jabatan mereka, kan dihormati. Dihormati nggak? Dihormati. Ya, kadang-kadang kita segan sama orang ini. Kenapa? Nengok bajunya saja kita segan tuh. Ini bukan orang biasa ini. Kenapa? Bintangnya banyak kan. Gitu ya. Kita ada segan gitu kan. Ya, kenapa? Karena bajunya ketika ruh masih di jasad itu dibeda-bedakan. Coba kalau sudah mati ruhnya dicabut. Mau presiden, mau menteri, mau wali kota, mau bupati, mau apa saja, sama seragamnya putih semua. Gitu kan. Nggak ada lagi titel di belakang dokter, profesor, yang ada almarhum semuanya. Titelnya itu. Ya. Dari sini menunjukkan bahwa semua akan kembali kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, inna ila rabbika ruj'a. Ingat, ya, kita ini akan kembali kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khatiyah faliyat unadiyah sanaduz zabaniyah kalla la tuti'hu wasud waqtarib. Ini masih panjang ayatnya. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Taib, sampai di sini karena sudah 9:30 juga ya. Cuaca dingin, tentu antum pengen cepat pulang ke Lonan gitu ya. Atau makan, biasanya kalau dinginnya lapar gitu ya. Maka saya cukupkan sampai di sini. Taib, kita